Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi rawana bi'abdihi al-muhtar al-ma'da'an ilayhi bi'idhihi wa qadna da'ana labbaika ya da'ana wa da'ana Sallallahu alaihi wa sallam bika ya musyafa'u wassana wa hadana ma'ana al-awhad ma'adil sirrika al-asma fahum subulun najati limana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد يطلع الله برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه أما بعد المكرمون yang mulia yang selalu kita muliakan, yaitu seluruh para asatidz, seluruh para tuan guru, seluruh para muallim mudarris, para alim, ulama, terkhusus yang mempersamai kita pada pagi hari ini. Yang mohon maaf, saya tidak dapat menyebutkan nama beliau satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa tahmid saya kepada seluruh para asatidz di mana berada, terkhusus beliau-beliau semua yang hadir untuk bersama kita di acara pada pagi hari ini. Yang selalu kita doakan semoga para guru kita, para mudarris kita, muallim kita, para alim ulama kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada segala mara bahaya, dimudahkan segala urusannya, serta semoga beliau-beliau semuanya dapat selalu mengayomi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan dapat membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang mulia yang kita muliakan seluruh para tokoh masyarakat, para sesepuh, bibi sepuh, para ketua, para pimpinan majelis taklim, para pimpinan peguyuban yang hadir mempersamai kita pada pagi hari ini pun kita doakan semoga beliau semuanya senantiasa
diberikan kekuatan oleh Allah, istiqomahan, kelancaran, kemudahan dalam segala urusannya, terkhusus urusan-urusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya yang terhormat dan yang saya hormati, bapak kita semuanya, orang tua kita semuanya, khususnya di lingkungan Masjid Al-Hasanah Baitul Hasanah Rusda Balikpapan, yaitu seluruh para ketua RT, karena beliau-beliau ini sebagai pemimpin baik, mulai dari ketua RT 32 sampai dengan 39 kalau yang sekarang tadi disebutkan. Yang semoga kepada seluruh para ketua RT, kita sebagai masyarakat, para tentu apresiasi, selalu doakan semoga Bapak ketua RT semuanya senantiasa diberikan kesehatan jasmani rohani dan tidak bosan-bosan, tidak merasa capek, tidak merasa jenuh untuk terus mengayomi kami, mengingatkan kepada kami, serta memperhatikan kami, keberadaan kami, dan juga lingkungan kami yang semoga di bawah pimpinan mereka para ketua RT, lingkungan kami menjadi lingkungan yang terbaik, lingkungan yang seperti diharapkan oleh Bapak Lurah Haji, atau lingkungan yang seperti diharapkan oleh MC tadi, yaitu lingkungan yang bersih, lingkungan yang rukun, lingkungan yang damai, yang bersatu padu, yang saling bersinergi, lingkungan yang kompak, terkhusus dalam hal sosial, terlebih dalam spiritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada Bapak kita yang kita hormati, yang kita taati, yaitu Bapak Kelurahan Sembilan, yang alhamdulillah beliau pada kesempatan ini bisa berhadir di tengah-tengah kita, yang sekalipun kita yakini beliau adalah di antara pejabat yang sibuk untuk mengurusi masyarakatnya, akan tetapi demi masyarakat yang ada di lingkungan Rusda Balikpapan, khususnya di lingkungan Masjid Baitul Hasanah, beliau dapat menyempatkan waktu dan kesempatan untuk kita semuanya. Kita apresiasi. Semoga para pejabat yang peduli dengan kegiatan-kegiatan dakwah seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan umur panjang serta kesehatan baik jasmani maupun rohaninya, dan semoga selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan, dan juga semoga selalu diberikan kelancaran, terutama kelancaran dalam mengurusi dan mengayomi segala perkara dan urusan yang terjadi di tengah masyarakat Balikpapan, khususnya di bawah pimpinan beliau. Dan semoga masyarakat di bawah pimpinan beliau menjadi masyarakat yang subur makmur, masyarakat yang tidak mempunyai hutang, masyarakat yang semuanya sunyi, masyarakat yang semuanya happy, masyarakat yang semuanya sejahtera, masyarakat yang semuanya rukun. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada segenap jajaran panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2025
1440 Hijriah, di hari Sabtu ini, kalau tidak salah tanggal 26 ya, tanggal 27 kita apresiasi dan kita sama-sama doakan. Saya dapat info sampai dengan tadi malam setelah salat Isya bahwasanya ini panitia begitu semangat ya untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terselenggara pada tanggal ini. Bahkan saya pertengahan jalan terus masih mendapatkan info ketika menuju dari papan ini ya, Pak Ustaz, ini panitia sampai jam 12 kami berdiri, Masya Allah. Kami beserta penghasilan panitia beserta ibu dan bapak-bapak semuanya kompak saja bersinergi ya untuk mempercantik masjid demi terselenggaranya peringatan Maulid Nabi dengan meriah. Alhamdulillah, ternyata hasilnya ini luar biasa ya, tidak sia-sia perjuangan antum semuanya. Insyaallah setiap kekesan mengingatnya, setiap waktu yang dikorbankannya masing-masing akan mendapatkan balasan dari Allah di akhirat dan di dunia yang mendapatkan kebahagiaan. Insyaallah, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jaminan Allah bagi sesiapa yang selalu terbaik, baik istrinya orang lain terlebih lagi, apalagi hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminan dari Allah apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hidupnya akan terjaga menjadi lebih baik, lebih sejahtera, lebih senang, lebih bahagia, karena memang dibantu oleh Allah, dijaga oleh Allah, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan yang belum nanti di akhirat, wa la tajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tidak diragukan lagi kalau mereka yang selalu beramal soleh menetapkan kepentingan umat, kepentingan masyarakat, menetapkan kemaslahatan umat, kesenangan umat, kebahagiaan umat, kedamaian umat, kenyamanan umat, Allah akan jadikan dirinya, keluarganya, lingkungannya bahagia, baik ya, dan juga di akhirat akan mereka rasakan jauh lebih bahagia dan lebih baik daripada kebahagiaan yang dirasakan di dunia. Itulah yang akan datang kepada dia. Amin Allahumma amin. Dan juga saya hormati, saya taati kepada setiap jajaran pengurus Masjid Baitul Hasanah, tanpa saya menyebutkan nama-nama seluruh pengurus satu-satu, akan tetapi tidak mengurangi hormat dan taati saya, dan selalu kita bersama mendoakannya kepada seluruh pengurus, baik itu ketuanya, anggotanya, sampai dengan imam rawatib, bilal, dengan jamaah sholat lima waktunya. Doa kita bersama, semoga beliau semuanya amin ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya yang saya hormati, yang saya hargai juga kepada seluruh para tamu yang datang dari luar lingkungan Puska ya, pokoknya siapapun dan dari manapun yang datang ke tempat ini, mereka itu adalah orang pilihan Allah. Tidak bisa bergerak kaki dan melangkah menuju tempat ini melainkan itulah kehendak Allah untuk mereka menjadi orang baik. Ayyuhillahu bi khairan yubaqimu bihi. Siapa yang dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah dan ingin menjadi terus yang statusnya orang baik, maka dia itu akan dimudahkan, digampangkan, dilancarkan yang baik seperti ini. Alhamdulillah, seperti mana para ibu, masya Allah, ini penguasa dunia ya, karena semuanya hampir dikuasai sama ibu-ibu ya, termasuk pada hari ini di
ibu lebih dominan daripada bapak-bapak. Betul-betul. Di semua majlis bu, bukan dari bapak-bapak. Ya, di Samarinda pun demikian. Saya tiap malam mengajar, tiap malam saya berjawab, dan yang hadir pasti ya setiap majlis itu mayoritasnya ibu. Dan ternyata ini hebat, bukan hanya menguasai majlis, juga menguasai pasar. Kalau ibu pasar itu banyak ibu atau bapak-bapak, ibu-ibu, ya lebih daripada itu lagi. Kalau kita semua, ibu-ibu atau bapak-bapak lebih banyak. Ibu-ibu terhadap bapak-bapak. Di dalam hadis itu nanti di surga itu banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Kalau amin. Dan juga kepada seluruh masyarakat di lingkungan pusat Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia yang merdeka, yang hadir pada kesempatan ini di Masjid Baitul Hasanah. Ya, tanpa saya sebutkan satu persatu, karena kalau disebutkan satu persatu habis, tidak ada waktu untuk belakang. Semuanya saya apresiasi, semuanya saya banggakan, saya cintai, saya muliakan sampai semua. Allah yang membalas sampai semuanya. Allah yang akan menghitung langkah dia semuanya, berapa kali langkahnya menuju tempat ini. Ya, niat antum semuanya. Ya, insya Allah semuanya pengorbanan antum, infaknya antum lebih tersebar oleh ini tidak bakalan sia-sia. Wa ma asbahtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apa kata Allah? Apapun yang kita sudah infakkan, sudah kita korbankan, sudah kita sedekahkan, sudah kita jualkan untuk amalkan, untuk peringatan maulid kan? Iya betul. Untuk majelis taklim kan? Iya betul. Untuk amal soleh, untuk sosial, maka kata Allah bahwa Allah yukhlifuhu, yang akan menggantinya. Yakin atau tidak? Yakin atau tidak mengganti? Yang keras Allah ini. Yakin tidak Allah mengganti? Harus yakin Allah akan mengganti semua pengorbanan kita, terlebih yang kita korbankan ini untuk Allah, untuk Allah, yang kita korbankan untuk Nabi Muhammad. Pasti Allah akan berbudi kepada kita. Jangan merasa uang yang kita korbankan untuk peringatan maulid Nabi itu akan hilang. Uang yang disedekahkan, yang diinfakkan untuk acara peringatan Nabi hangus. Jangan sampai ada persepsi seperti itu. Ya, melainkan bal yazdad sampai Nabi berulang-ulang 3 kali melainkan harap Allah tambah, lebih banyak lagi Allah akan tambah, lebih banyak lagi Allah akan tambah, lebih banyak lagi. Mudah-mudahan semuanya yang sedang berkorban, yang sedang berinfak, yang sedang bersedekah untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad yang diakui karena Allah dan Rasulnya, Allah membalas dengan yang jauh lebih banyak lagi. Allahumma amin. Juga kepada adik-adik yang tercinta yang saya banggakan, kepada MC yang saya cintai, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kebaikan Allah kepada kita, mengundang kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat berhadir di tempat yang paling baik ini. Ya, jadi kalau kita bicara masalah tempat yang terbaik di atas muka bumi ini tiada lain selain daripada masjid
masjidnya Allah. Itu ya, inilah tempat yang terbaik, jangan terkecoh ya. Tempat ini akan melahirkan kesenangan, akan melahirkan kebahagiaan jika kita peduli dan ada di dalamnya. Betul-betul. Karena kalau sudah ada di masjid ini, itu bahwa jangankan dia baca Al-Quran, jangankan dia berzikir, jangankan dia bersolawat, jangankan dia sholat, untuk aja aku tidak mau berbuat apa-apa, aku untuk aja itu sudah dapat pahala ya Allah. Atau tidur, saya mau tidur aja bangun dari ceramah, udah bosan dengan ceramah terus, ceramah melulu, saya mau tidur aja supaya enak nanti masuk pulang seger badan saya. Silakan ibu kalau mau tidur, insya Allah tidurnya saya dapat pahala. Masya Allah. Kenapa? Kita tersambung dengan tempat yang paling baik, tempat yang paling mulia. Khairul minallah ilallah masaiduha, tempat yang terbaik itu di mata Allah adalah masjid. Ya Allah, luar biasa. Makanya janji Allah ya Rasulullah, sesiapa yang hatinya selalu terikat dengan masjid, sesiapa di dalam kehidupannya selalu ingin serta dengan kegiatan di masjid, apalagi sesiapa yang ingin selalu mengikuti sholat di masjid, kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid, maka tidak dia berhati, dia besok di akhirat di tengah-tengah orang mendapatkan kesusahan, kesempitan, dia akan mendapatkan naungan dari Allah, pembelaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah manusia pada umum yang sedang berpanas yang sedang bersebelah. Alhamdulillah. Dan ini masjid akan secara tidak langsung mengkader kita, menjadikan kita hamba-hamba yang takwa kepada Allah. La masjidu ussisa ala taqwa. Ketahuilah masjid itu dibangun bukan hanya untuk sebatas terwujudnya bangunannya saja, melainkan untuk membangun takwa seseorang yang ada hadir pada masjid ini. Betul-betul. Sesiapapun orangnya, termasuk pada kesempatan ini, siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, jika mereka datang ke masjid ini, mereka duduk, apalagi mengikuti kegiatan-kegiatan yang selalu diadakan di masjid ini, maka ketahuilah mereka itu termasuk golongan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid akan melahirkan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa duduk bersama-sama. Selain daripada kita untuk berada di bawah bangunan yang paling baik di dunia, di alam bumi, di atas bumi, menurut pandangan Allah, juga kita alhamdulillah bersama-sama, tujuan kita sama, niat kita sama pada pagi hari ini menuangkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah, menuangkan cinta kita kepada Rasulullah, iman kita kepada Rasulullah. Kalau bahwasanya sampai detik ini kita masih tetap eksis menjaga keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Ustaz yang cinta kepada Rasulullah, yang iman kepada Rasulullah itu akan mendapatkan apa? Di dalam surah Al-A'raf ya, ayat 157 Allah berfirman, "Alladzina amanu bihi
Saya akan selalu menyampaikan apa yang saya dapatkan dari Al-Quran, dari hadis. Karena ini majlis mulia, saya tak mahu Allah majlisnya dari Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang iman kepada Nabi Muhammad setelah iman kepada Allah. Karena itu syaratnya iman kepada Allah itu harus iman kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad, siapapun kita, apapun jabatan kita, sebesar apapun dan sebanyak apapun harta benda kita, kalau tidak iman kepada Nabi Muhammad akan menjadi zon. Betul-betul. Apapun yang kita miliki dengan serba-serbinya, kalau kita tidak iman kepada Nabi Muhammad, yang sekalipun dia telah menyatakan iman kepada Allah, maka Allah tidak bakalan menerima imannya. Memang syaratnya iman kepada Allah itu harus iman juga kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW di antara para rasulnya Allah. Tidak cukup hanya sebatas iman kata Allah. Mereka itu adalah senang memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, wa azzaruhu wa nasaruhu. Ya, ini Allah memberi peringatan kepada kita. Kalau kita hidup tanpa menyatakan iman kepada Allah, maka tugas kita adalah selalu menghormati Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad. Itu adalah tanda iman kita kepada Nabi Muhammad. Wa nasaruhu, membela Nabi Muhammad. Ustaz, bagaimana saya bisa membela beliau? Kan saya hidupnya jauh setelah masa beliau, bukankah sejarah lagi ya Ustaz? Betul, sejarah fisik kita memang sudah berjauhan, tapi ajaran Nabi itu masih berlangsung sampai saat ini. Betul-betul kita masih menjaga sholat 5 waktu, itu membela Nabi Muhammad. Karena siapapun kita yang sudah menyatakan hebat imannya kepada Allah, tidak bisa sholat itu adalah sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Betul-betul. Nabi akan senang tatkala kita sholat, tatkala kita baca Al-Quran, tatkala kita berzikir, tatkala kita bersilaturahmi, tatkala kita bisa menjaga lingkungan kita, otak kita difokusin. Ini Nabi akan senang, Nabi akan bahagia. Karena kita telah membela beliau-beliaulah yang telah membuka apa? Membuka suasana di dunia ini menjadi adem, kondisi di dunia ini menjadi bersih, ya, kondisi di dunia menjadi rukun. Siapa itu? Rasulullah Muhammad SAW. Kita meneruskan perjuangannya Nabi itu sama saja dengan membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan iman kepada Nabi, kata Allah, katanya mereka selalu memuliakan Nabi, selalu membela Nabi, selalu baca Al-Quran. Ulaika humul muflihun, jaminannya dari Allah, mereka itu yang bahagia hakikatnya. Tidak dilakukan Nabi, mereka yang telah melakukan Nabi. Jangan sampai kita terpengaruh. Kalau kita memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, Allah yang telah menggunakan itu di dalam surah Al-Fatah. Coba tengok di dalam Al-Quran, dibaca tafsirannya. Ayat 7, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu." Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aku telah mengutus kepada kaum yang
malamnya ketutupannya, siangnya ketutupannya, Masya Allah. Hidup tinggal ketik buatnya saja, susahnya cukup untuk Nabi kita Muhammad. Allahu Akbar. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina Raufur rahim. Nabi sayang kepada kita, Nabi begitu cinta kepada kita, Nabi begitu membela kita. Masya Allah. Nabi yang mengatakan saya akan merasakan sakit terkala umatku mereka merasakan sakit. Luar biasa. Pernah di suatu malam Nabi kita Muhammad SAW mendoakan istrinya beliau yang bernama Aisyah. Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama wa ma ta'akhkhara wa ma a'lana wa ma asara. Kata beliau Rasulullah SAW, ya Allah, ampuni dosanya Aisyah yang mahfuz, yang akan datang, yang terlihat, yang tidak terlihat, yang kecil, yang besar, ampuni ya Allah dosanya. Masya Allah. Senang sejak Aisyah mendapatkan doa dari Nabi. Ibu kalau mendapatkan doa dari suami seperti itu kira-kira senang atau tidak? Kalau dikasih duit senang atau tidak? Kalau diberikan emas senang atau tidak? Dan saking senangnya yang sakit bermampu ya. Makanya para suami kalau punya istri sakit demam, saya selalu berkeliling bawa ke toko emas, ya, suruh pilih itu emas, sembuh langsung, betul? Ya. Masya Allah. Kata Nabi, senang engkau wahai Aisyah, ya Rasulullah, senang sekali. Gimana tidak yang mendoakan antum ya Rasulullah? Pasti kami dijawab. Semua mengalah doaku ya Rasulullah. Engkau telah mendoakan saya ya sekali. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, seperti mana aku doakan tadi itu, begitulah pula aku telah mendoakan untuk dikatakan di setiap malam. Nabi sampai setiap malam mendoakan kita. Nabi setiap malam di saat sujud di atas Sayyidatina Aisyah sampai membasahi lehernya, menangis terisak-isak untuk siapa ibu? Kalau bukan karena untuk kita umatnya. Alhamdulillah, hebatnya kita. Begitu hebatnya kita benar. Sampai kata Allah tidak akan sadar. Kuntum ala syafa'atin minna rubahan fadakum minha. Ya Allah, kalian tidak sadar Pak, ketika kata Allah kalian itu sudah ada di bibirnya jurang api neraka. Tidak sedikit lagi duduk jatuh. Tapi Allah telah menyelamatkan kita lewat Nabi Muhammad. Masya Allah. Ya. Allah telah menyelamatkan kita lewat tangannya Rasulullah, lewat dakwahnya, lewat sebab kerjanya, lewat ibadahnya, lewat doanya. Semuanya dicurahkan untuk kita. Makanya apa? Ya statementnya Nabi, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Itu setelah dicurahkan untuk keselamatan umatku. Allah Akbar. Sampai itu kalau yang diketahui petunjuknya Nabi pada kita, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu apresiasi kepada Nabi Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, wahai Muhammad, aku telah memberikan apresiasi kepada engkau. Sekarang apa yang engkau inginkan dari aku yang Muhammad akan aku berikan. Apa saja, tinggal ngomong. Ya Allah, tinggal ngomong saja apa yang engkau inginkan wahai Muhammad, saya akan kasih, saya akan berikan wahai Muhammad. Tapi apa? Dengan bahannya nanti di luar dugaan, tidak memiliki macam-macam untuk dirinya, untuk keluarga.
semua umatku itu masuk ke surga. Itu yang diinginkan Nabi. Masya Allah. Ya, bukan ketika ada satu kepala daerah dipanggil seumpama oleh Bapak Presiden, Bapak saya apresiasi dengan Bapak mau apa? Saya akan kasih Bapak kira-kira itu tahu tak dengan negara pendidikan yang masalah. Coba kita nanti Allah luar biasa. Begitu sampai ke hadapan Allah di saat beliau diharaj, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambut oleh Allah dengan keselamatan, dengan keberkahan, dengan rahmat. Nabi tidak mengambil sendiri, kata Nabi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, mohon maaf bahasa kitanya akan aku bagi-bagikan keberkahan, keselamatan, rahmat itu juga untuk umat-umatku yang soleh dan seluruhnya. Masya Allah. Masya Allah. Nabi ketika bangun tidur di suatu malam, di suatu pagi, maka datang Jibril membawa ayat namanya ayat Hiroshi. Datang Jibril kepada Nabi, tiba-tiba itu Jibril menyampaikan satu ayat. Inna fatahna mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Coba bayangin ibu bangun tidur, tiba-tiba ada yang ngasih mobil, kira-kira senang atau tidak? Bangun tidur, tiba-tiba ada yang ngasih rumah, senang apa tidak? Bangun tidur ada yang ngasih hadiah emas, pasti senang. Tapi bangun tidur, tiba-tiba datang Jibril. Kata Jibril, wahai Muhammad, Allah membawa kabar gembira buat kamu. Alhamdulillah, nanti itu Tuhan akan menjadi orang yang mereka semuanya akan berbondong-bondong nantinya masuk ke agama Allah lewat tanganmu. Padahal itu terjadi saat apa? Haji wajib. Usia Nabi terakhir setelah itu sampai 1 tahun lagi sudah wafat. Sudah bayangkan. Itu luar biasa. Mendapatkan apresiasi Nabi, mendapatkan kabar gembira untuk Nabi. Nanti itu akan menjadi Fathu Makkah. Makkah akan terbuka, Makkah akan bersih daripada segala macam berhala yang nempel di Ka'bah, akan dibersihkan oleh Allah. Semuanya penduduk dan masyarakatnya akan tunduk kepada Allah. Jadi kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, yang firman